Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan unta di Arab melahirkan bayi dan dibawa pulang orang Indonesia saat umroh. Yang sudah like, komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan masuk surga. Sebelum menyimak kisahnya, saya sarankan untuk menuliskan komentar dengan menuliskan sholawat sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi kita. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah dengan penuh penghormatan kepadanya. Selamat menonton. Matahari Madinah mulai condong ke barat, memancarkan sinar keemasan yang memantul di hamparan pasir tak berujung. Pak Saring, seorang guru mengaji berusia 55 tahun, menggenggam erat tangan istrinya, Bu Sukinah yang berusia 50 tahun. Keringat bercucuran di wajah mereka yang mulai memucat. Astagfirullah, bus rombongannya sudah tidak terlihat, Bu, ucap Pak Saring, sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling. Mereka baru saja menyelesaikan ziarah ke Masjid Nabawi, salah satu tempat bersejarah yang menjadi tujuan jemaah umroh. Bu Sukinah mengeratkan jilbab putihnya yang berkibar tertiup angin gurun. Bagaimana bisa tertinggal ya, Pak? Padahal tadi saya yakin sudah mengikuti teman dengan benar. Mungkin karena kita terlalu lama berdoa tadi di dalam masjid. Pak Saring mencoba mengingat. Allah sedang menguji kesabaran kita, Bu. Mereka memeriksa tas kecil, yang di bawah hanya tersisa hanya air mineral ukuran sedang, dan beberapa butir kurma yang tadi dibeli di dekat masjid. Pak Saring mengeluarkan ponselnya, namun tidak ada sinyal yang ditemukan di lokasi terpencil ini. Jangan panik, Bu. Mari kita sholat asyar dulu baru setelah itu mencari bantuan. Pak Saring berusaha membantu istrinya yang mulai menunaikan sholat di atas hamparan pasir. Mereka mulai berjalan perlahan, matahari semakin rendah, dan udara mulai terasa dingin. Bu Sukinah sesekali terbatuk karena debu yang berterbangan. Pak, saya takut, bisik Bu Sukinah sambil memegang tasbih di tangan. Banyak-banyak berzikir saja, Bu. Allah tidak menguji hambanya di luar batas kemampuan. Pak Saring memapah istri, dengan mengingat kisah Nabi Ibrahim saat diperintahkan meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di padang pasir. Allah yang menjaga mereka hingga menemukan air Zam-Zam. Langkah demi langkah mereka, dengan bibir yang tak henti melafalkan doa. Mereka berhenti sejenak untuk menghemat tenaga dan meneguk air dengan sangat hemat. Kurma yang tersisa bagi mereka dua, menyisakan sebagian untuk berjaga-jaga. Subhanallah, lihat, Pak. Bu Sukinah menunjuk ke arah timur, ada jejak kaki di pasir, mungkin itu jejak kafilah yang lewat. Pak Saring mengangguk penuh harap. Mari kita ikuti jejak ini, Bu. Semoga menuntun kita ke tempat yang aman. Senja mulai turun di padang pasir yang sunyi. Angin gurun berhembus semakin kencang membawa butiran pasir yang mengaburkan pandangan. Namun tekad mereka tak goyah. Terus melangkah dengan keyakinan pertolongan Allah akan segera tiba. Mereka terus bergantian menguatkan satu sama lain, menggenggam erat tangan pasangan hidup yang telah menemani selama lebih dari seperempat abad. Di tengah ketidakpastian padang pasir yang mencekam, cinta dan iman menjadi penuntun langkah mereka. Dalam kegelapan yang mulai merayap, sebuah suara asing menarik perhatian mereka. Pak, dengar seperti suara unta. Bu Sukinah menajamkan pendengarannya. Di penampakan samar-samar terlihat sosok besar yang bergerak gelisah. Mereka mendekati dengan hati-hati. Seekor unta wanita tua dengan perut membuncit tampak terduduk di atas pasir, terpisah dari kafilahnya. Mata unta itu memancarkan kesakitan yang dalam. Astagfirullah, sepertinya unta ini sedang hamil tua, Bu. Pak Saring mengamati dan sepertinya akan segera melahirkan. Tepat saat itu unta tersebut mengeluarkan suara melenguh panjang. Tubuhnya bergetar hebat, tanda kontraksi telah dimulai. Bu Sukinah yang pernah membantu persalinan di kampungnya segera mendekat. Pak, kita harus membantu. Bismillah. Bu Sukinah mengambil posisi di dekat unta tersebut. Tangannya yang gemetar mulai membantu proses persalinan. Sementara bibirnya tak henti-hentinya membaca ayat-ayat suci. Subhanallah, Pak Saring terkesiap di tengah proses persalinan yang mencekam. Sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Dari rahim unta itu, bukan anak unta yang keluar, seperti sesosok bayi manusia mungil berjenis kelamin perempuan. Ya Allah, ya Allah. Bu Sukinah menangis terseduh, mengambil bayi itu dengan tangan bergetar. Bayi kecil itu menangis keras, sehat dan normal seperti bayi pada umumnya. Kulitnya bersih, dengan jari-jari mungil yang sempurna. Pak Saring segera melepas jubahnya untuk membungkus sang bayi.
Ini mukjizat yang tak terduga, ucapnya terbata-bata. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Namun keajaiban belum berakhir. Saat mereka sibuk dengan sang bayi, unta itu perlahan berdiri. Matanya yang teduh menatap mereka sejenak, seolah menyampaikan pesan tak terucap. Kemudian unta tersebut menghilang sekejap mata. Unta itu hilang bagai tersapu angin gurun, tak meninggalkan jejak sedikit pun di atas pasir. "Pak," untanya. Bu Sukinah tergagap. Pak Saring mengusap wajahnya yang basah. "Mungkinkah ini jawaban dari doa kita selama ini, Bu?" Bayi dalam gendongan Sukinah menggeliat pelan, mengeluarkan suara dengkuran halus yang wajahnya seolah tak terpengaruh dengan yang baru saja terjadi. "Allah Maha Kuasa," bisik Bu Sukinah sambil mencium kening sang bayi. "Dia memberikan kita mukjizat di tengah padang pasir ini." Mereka duduk bersama, memandangi wajah bayi mungil yang kini tertidur lelap. Di atas mereka bulan purnama mulai muncul menerangi padang pasir, seolah menjadi saksi atas keajaiban yang baru saja terjadi. Namun, satu yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa seekor unta melahirkan seorang bayi, dan siapa ayah biologi bayi ini? Sementara bayi ajaib itu tertidur dalam terlalu banyak Bu Sukinah. Ingatan pasangan tersebut melayang ke masa lalu, ke sebuah pagi yang cerah di tahun 1994. Di sebuah masjid dataran tinggi di pinggiran kota Yogyakarta, Saring dan Sukinah mengucapkan ijab kabul mengikat janji suci pernikahan. Dengan mahar kumpulan alat sholat dan hafalan surah Ar-Rahman. "Saya terima nikahnya Sukinah binti Mahmud," ucapan Saring saat itu mantap dan jelas. Membuat sang penghulu tersenyum puas. Sukinah dalam balutan kebaya putih sederhana, tak kuasa menahan air mata bahagia. Tahun-tahun pertama mereka dipenuhi harapan akan kehadiran buah hati. Setiap malam, mereka tak pernah absen mendirikan sholat tahajud bersama. "Ya Allah, kami tidak meminta banyak, satu saja, ya Erabe, satu anak yang bisa meneruskan amal jariah kami." Doa mereka di setiap sujud. Berbagai upaya medis telah mereka tempuh, dari dokter spesialis di kota besar, hingga pengobatan alternatif di pelosok desa. Secara medis ibu dan bapak sehat, mungkin belum waktunya. Begitu kata dokter terakhir yang mereka kunjungi di tahun ke-10 pernikahan mereka. Namun, Saring dan Sukinah tidak pernah kehilangan harapan. Keduanya semakin mendekatkan diri pada Allah. Saring yang berprofesi sebagai guru madrasah, mendedikasikan waktunya mengajar anak-anak mengaji di musola dekat rumah. Sementara Sukinah membuka TPA pendidikan Al-Quran di teras rumah mereka yang sederhana. "Bu, lihat betapa Allah memberi kita banyak anak," ujaran Pak Saring suatu sore sambil memandang puluhan anak yang bergiliran mengaji. "Mungkin ini cara Allah membuat kita lebih sayang pada anak-anak lain." Bu Sukinah tersenyum mendengar ucapan suaminya. Di tangannya sebuah buku absensi berisi nama-nama anak didik mereka. "Iya, Pak." Setiap kali mengajar mereka mengaji rasanya seperti punya anak sendiri. Rutinitas mereka terpenuhi kegiatan mengajar dan kegiatan sosial. Bu Sukinah aktif di pengajian ibu-ibu, sementara Pak Saring menjadi takmir masjid. Mereka juga rutin mengunjungi panti asuhan, berbagi rezeki dengan anak-anak yatim. Di tahun ke-20 pernikahan mereka, saat teman angkatan memiliki cucu, Saring dan Mainah masih setia menanti. Tidak ada pertengkaran, tidak ada saling menyalahkan. Yang ada saja cinta yang semakin dalam dan iman yang semakin kokoh. "Alhamdulillah ya Bu," Pak Saring sering berkata di sela-sela kesibukan mereka. "Allah memberikan kita waktu lebih banyak untuk beribadah dan berbagi dengan sesama Bu." Sukinah selalu menjawab dengan senyum dan anggukan. Tangannya tak pernah lepas dari tasbih, pemberian suaminya tahun pernikahan mereka yang ke-25. "Yang penting kita tetap bersama Pak," saling menguatkan dalam ketaatan kepada Allah. 30 tahun berlalu begitu cepat, rambut mereka mulai memutih, kulit mulai berkeriput, tapi cinta dan kesetiaan mereka tak pernah pudar. Setiap malam, mereka masih rutin sholat tahajud bersama, berdoa untuk dikaruniai keturunan meski usia sudah semakin senja. Tidak semua hari dipenuhi dengan senyuman. Di balik ketegaran pasangan ini, menyimpan luka yang dalam akibat pandangan dan ucapan sekitar. Setiap kali ada tetangga yang melahirkan bisik-bisik itu selalu terdengar. "Kasihan ya Bu Saring sudah 30 tahun nikah masih belum dapat momongan," bisik seorang ibu kepada temannya saat pengajian. Padahal sudah perjalanan ke dokter mana-mana. Yang lebih menyakitkan adalah ketika sindiran halus berubah menjadi terang-terangan. Suatu hari, saat Bu Sukinah sedang menyiram tanaman di halaman, tetangga sebelah dengan lantang berkata kepada anaknya,
Jangan main dekat rumah itu, nanti kena kutukan tidak bisa punya anak seperti dia. Air mata Bu Sukinah menetes, tetapi bibirnya tetap tersenyum. Astagfirullah, ya Allah ampuni mereka, bisiknya pelan. Pak Saring juga tak luput dari tekanan sosial. Seusai sholat Jumat, beberapa jamaah sering mendekat dan berbisik. Pak Saring sudah dipikir-pikir belum? Masih banyak janda muda yang siap dinikahi, kan sayang belum punya keturunan. Alhamdulillah saya sudah bahagia dengan istri saya, jawab Pak Saring tegas. Allah memberikan kami banyak anak didik yang bisa kami bimbing mengaji. Malam-malam sunyi menjadi saksi tangis Bu Sukinah. Di kamar mereka yang sederhana, dia sering menangis diam-diam sambil memeluk sajadah. Maafkan saya Pak, saya tidak bisa memberikan keturunan, ucapannya suatu malam. Pak Saring memegang tangan istrinya dengan lembut. Jangan bicara seperti itu Bu, Allah yang menentukan. Kita hanya perlu sabar dan terus berusaha. Bukankah Nabi Zakaria baru dikaruniai Yahya di usia senja? Allah Maha Kuasa. Di tengah cobaan mereka justru semakin giat berbuat bail. Setiap akhir pekan, rumah mereka ramai dari anak-anak yatim dari panti asuhan terdekat. Bu Sukinah mengajari mereka mengaji dan memasak, sementara Pak Saring membantu mengerjakan PR. Lat Bu, Allah memberi kita keberkahan, kata Pak Saring saat melihat anak-anak itu tertawa riang. Rezeki bukan hanya anak kandung, melihat mereka bahagia juga itu tak ternilai. Bu Sukinah mengangguk. Iya Pak, mungkin ini cara Allah untuk mengajarkan kita lebih banyak berbagi kasih sayang. Setiap ada hinaan dan sindiran, mereka balas dengan kebaikan. Ketika ada tetangga yang sakit, Bu Sukinahlah yang pertama datang membawa bubur. Saat ada yang kesusahan, Pak Saring selalu siap membantu tanpa diminta. Sabar ya Bu, Pak lalu berkata setiap kali melihat istrinya termenung. Allah sedang menguji keikhlasan kita, yang penting kita tetap bersyukur dan berbuat baik kepada sesama. Dan memang begitulah mereka menjalani hidup. Dengan kesabaran yang indah, keikhlasan dalam, dan kasih sayang yang tak pernah surut, meski ribuan hari berlalu tanpa tangisan bayi di rumah mereka. 10 tahun berlalu sejak Pak Saring dan Bu Sukinah menyisihkan sebagian gaji mereka untuk tabungan umroh. Setiap bulan dengan telaten Bu Sukinah mencatat pemasukan dan pengeluaran di buku kecil bersampul hijau. Alhamdulillah Pak, tabungan kita sudah mencukupi untuk 2 orang, kata Bu Sukinah suatu pagi. Matanya binar, kita bisa berangkat umroh tahun ini. Pak Saring mengusau air mata haru. Subhanallah, Allah memang maha mendengar doa hambanya. Mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya Bu. Persiapan mereka tidak hanya secara materi. 3 bulan sebelum keberangkatan, keduanya mulai menjalankan puasa Senin Kamis secara rutin. Setiap malam, mereka memperbanyak sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Saya sudah menyiapkan 99 tasbih Pak. Bu Sukinah menunjukkan kan kecil berisi tasbih-tasbih yang telah dia kumpulkan. Insya Allah akan saya zikiri satu persatu di multazam. Bagus Bu, tapi jangan lupa niat utama kita. Pak Saring mengingatkan dengan lembut. Kita ke sana untuk beribadah, bertawasul, dan memohon kepada Allah. Soal dikabulkan atau tidak, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. 1 minggu sebelum keberangkatan, mereka mengundang 40 anak yatim ke rumah. Bu Sukinah memasak makanan spesial, nasi kebuli dan ayam panggang. Hidangan yang bisanya ia masak di saat Idul Fitri. Pak tolong bagikan amplop ini kepada anak yatim. Bu Sukinah menyerahkan 40 amplop putih yang berisi uang dan doa yang ia tulis sendiri. Semoga sedekah ini membuka pintu rahmat Allah kepada kita. Malam sebelum keberangkatan, rumah mereka ramai dengan tetangga yang datang untuk berpamitan. Pak Saring dan Bu Sukinah meminta maaf kepada semua yang hadir, termasuk pada mereka yang pernah menyakiti hati. Doakan kami ya Bu, kata Bu Sukinah kepada tetangga yang sering menyindirnya. Semoga Allah mengabulkan niat baik kita semua. Di pesawat menuju Jeddah, Bu Sukinah tak henti berdoa. Tangannya menggenggam erat tasbih pemberian almarhum ibunya. Ya Allah, jika Engkau berkehendak, di tanah suci ini kabulkanlah doa kami. Pak Saring menatap Ka'bah untuk pertama kalinya dengan air mata. Ya Allah, kami datang dengan panggilan-Mu, Kamu datang dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami, terimalah kedatangan kami. Di multazam, tempat yang dikenal sebagai tempat terkabulnya doa, mereka berdiri berdampingan. Bu Sukinah mengeluarkan 99 tasbihnya satu persatu. Masing-masing ia bacakan Asmaul Husna sambil menangis. Ya Allah yang Maha Penyayang,
bisik Bu Sukinah dalam sujudnya. Jika kau berkehendak, anugerahkanlah kami keturunan yang soleh atau solehah, namun jika tidak, tetaplah kami dalam ketaatan padamu. Pak Saring mengamini setiap doa istrinya. 30 tahun penantian mereka bertumpu pada momen-momen di tanah suci ini. Namun keduanya berserah sepenuhnya kepada Allah. Yakin bahwa setiap doa pasti didengar. Dan setiap permohonan pasti ada jawabannya, entah dalam bentuk apa. Fajar baru saja menyingsing ketika suara helikopter memecah keningan padang pasir. Tim SAR Arab Saudi yang telah mencari sepanjang malam akhirnya menemukan Pak Saring dan Bu Sukinah masih terjaga memeluk sesosok bayi mungil yang terbungkus jubah. Alhamdulillah, mereka masih hidup, seru salah satu petugas SAR dalam bahasa Arab. Namun keheranan segera terpancar di wajah mereka saat melihat bayi dalam gendongan Bu Sukinah. Dari mana asal bayi ini? Pak Saring dan Bu Sukinah dibawa ke rumah sakit King Faisal di Makkah. Dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dokter Khalid Al-Rashid, kepala tim medis tak bisa menyembunyikan ketakjubannya. Subhanallah, bayi ini sehat sempurna, ucapnya sambil memeriksa hasil tes. Berat badan normal, organ-organ berfungsi baik. Tidak ada tanda-tanda dehidrasi meski ditemukan di padang pasir. Ini benar-benar mukjizat. Berita tentang bayi misterius ini dengan cepat sampai ke telinga otoritas Arab Saudi. Tim investigasi khusus dibentuk, melibatkan para ahli forensik dan dokter spesialis tes DNA yang dilakukan di laboratorium tercanggih di Riyadh. Ini di luar nalar medis, ujar Dr. Fatimah Al-Sulaiman, ahli genetika sambil memandangi hasil tes DNA. Tapi fakta ilmiah tak terbantahkan, bayi ini adalah anak biologi Pak Saring dan Bu Sukinah. Kromosom, DNA semuanya cocok, sempurna. Media dari berbagai penjuru dunia, rumah sakit, jurnalis dari CNN, BBC, Al Jazeera, hingga media Indonesia bergiliran membuat liputan. Mukjizat di padang pasir menjadi headline di berbagai negara. Kami hanya berserah kepada Allah, jawab Pak Saring sederhana saat diwawancarai. Ini semua kehendaknya, kami tidak bisa menjelaskan. Hanya bisa bersyukur. Para ulama dari berbagai mazhab berdatangan untuk mempelajari kejadian ini. Syekh Abdul Rahman Al-Sudais, imam besar Masjidil Haram, datang pribadi menemui mereka. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas, ujar Syekh Al-Sudais. Seperti kelahiran Nabi Isa yang tanpa ayah, Allah berkuasa melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Profesor Saring Al-Ghazali dari Universitas Al-Azhar menambahkan, dalam sejarah Islam, kita mengenal berbagai mukjizat. Kejadian ini adalah salah satu karamah yang Allah berikan kepada hambanya yang sabar dan taat. Ruangan rumah sakit tempat mereka dirawat tak pernah sepi dari pengunjung. Para jamaah umroh dari berbagai negara datang untuk menyaksikan langsung mukjizat yang mereka dengar. Banyak yang menangis terharu, terutama pasangan yang juga sedang menantikan keturunan. Di tengah kehebohan itu, Bu Sukinah tetap tenang merawat bayinya. Setiap bayi itu menangis, ia melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan lembut. Pak Saring di sampingnya, sesekali mengumandangkan adzan di telinga putri mereka. Lihat Bu, bisik Pak Saring suatu sore. Allah tidak hanya mengabulkan doa kita, Dia menjadikan kejadian ini sebagai pengingat bagi banyak orang akan kekuasaannya. Bu Sukinah mengangguk sambil meneteskan air mata syukur. Di pelukannya, bayi mereka tertidur lelap, tak terusik oleh hiruk-pikuk dunia yang takjub akan kehadirannya yang penuh keajaiban. Setelah kemukjizatan itu viral di media sosial, muncul berbagai spekulasi negatif. Sebuah tabloid terkenal menulis headline provokatif, misteri bayi padang pasir mukjizat atau manipulasi. Pak, lihat ini, Bu Sukinah menunjukkan layar ponselnya dengan tangan gemetar. Sebuah artikel online menuding mereka telah menculik bayi dari kafilah yang lewat di padang pasir. Astagfirullah, Pak Saring mengucap wajahnya yang lelah. Bersabarlah Bu, Allah Maha Tahu kebenaran. Namun tuduhan terus bermunculan. Beberapa pakar di televisi dengan lantang menyatakan bahwa cerita mereka tidak masuk akal dan patut dipertanyakan. Forum-forum online dipenuhi teori konspirasi. Mana mungkin unta melahirkan bayi manusia, ini jelas kebohongan untuk mencari sensasi, tulis seorang netizen. Pasti ada yang tidak beres, mereka mungkin bagian dari sindikat perdagangan bayi, tuduh yang lain. Polisi Arab Saudi kembali mendatangi mereka di rumah sakit,
kali ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendetail dan menekan. "Tolong ceritakan lagi kronologinya," kata seorang penyidik. "Dari mana tepatnya unta itu muncul? Mengapa tidak ada jejak sama sekali di pasir?" Bu Sukinah menangis saat menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Pak Saring mengulurkan tangannya erat memberikan kekuatan. Intimidasi datang dari berbagai bentuk. Telepon ancaman, pesan-pesan kasar, bahkan ada yang terang-terangan mengancam akan melaporkan mereka ke Interpol atas tuduhan penculikan anak. "Ya Allah, mungkin sebaiknya kita pulang saja ke Indonesia," isak Bu Sukinah suatu malam. "Biar bayi ini dirawat panti asuhan di sini. Saya takut dia akan menderita karena tuduhan ini." Pak Saring terdiam sejenak, hatinya juga goyah. Tapi kemudian dia teringat bermimpi yang dia alami semalam. Sosok seorang wanita tua berjubah putih yang berkata, "Jangan takut pada manusia. Takutlah pada Allah." "Tidak, Bu," katanya mantap. "Ini ujian dari Allah, seperti Nabi Ibrahim yang diuji dengan api Namrud, seperti Nabi Musa yang dikejar Fir'aun, kita harus kuat." "Tapi bagaimana kalau mereka memisahkan kita pada bayi ini?" tanya Bu Sukinah cemas. "Allah yang memberikan kepada kita melalui mukjizatnya, Allah pula yang akan menjaga dia," Pak Saring meyakinkan. "Bukankah hasil tes DNA sudah membuktikan bahwa dia anak kandung kita?" Di tengah badai fitnah dan tuduhan, mereka tetap teguh berpegang pada kebenaran. Setiap malam, Pak Saring dan Bu Sukinah berdoa lebih lama, memohon kekuatan dan perlindungan. "Ya Allah, jika ini ujian darimu, kuatkanlah kami. Jika ini cobaan keimanan kami, teguhkanlah hati kami. Engkau Maha mengetahui bahwa kami tidak berbohong." Bayi mereka yang belum diberi nama, seolah mengerti kesedihan orang tuanya. Setiap kali mengerti Bu Sukinah menangis, dia akan mengulurkan tangan kecilnya, menyentuh pipi ibunya, seolah memberi penghiburan. Setelah penyelidikan intensif selama 2 minggu, otoritas Arab Saudi akhirnya mengumumkan hasil resmi. Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung ke seluruh dunia, Ketua Tim Investigasi Dr. Hasan Al-Karni membacakan kesimpulan mereka. "Setelah melalui proses pemeriksaan forensik CCTV di sekitar area, untuk memeriksa seluruh laporan orang hilang dan berbagai tes medis, kami tidak menemukan indikasi penipuan atau semacamnya. Tes DNA telah dilakukan berulang kali di 3 laboratorium berbeda, semuanya menunjukkan hasil yang sama. Bayi ini adalah anak biologi Pak Saring dan Bu Sukinah." Air mata haru mengalir di pipi Bu Sukinah mendengar pengumuman itu. Pak Saring bersujud syukur di samping ranjang rumah sakit, meski dalam hati mereka juga kebingungan, karena Bu Sukinah tidak pernah hamil, tapi bayi itu secara ajaib memiliki DNA yang sama dengan Bu Sukinah dan Pak Saring. "Sudah saatnya kita memberi nama putri kita, Bu," kata Pak Saring. Setelah bangkit dari sujudnya, Bu Sukinah mengangguk. "Bagaimana kalau Maryam?" "Seperti Maryam binti Imran yang juga mendapat mukjizat dari Allah." "Maryam ajaibah," Pak Saring menambahkan, "Maryam sang keajaiban." Kepulangan mereka ke Indonesia disambut dengan meriah. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi wartawan dan jamaah yang ingin melihat langsung mukjizat dari Allah. Para tetangga yang dulu sering mencibir kini datang dengan air mata penuh penyesalan. "Maafkan Kam," ucap Bu Gendon, tetangga yang dulu sering menyindir. "Kami telah meragukan kuasa Allah." "Tidak apa-apa," jawab Bu Sukinah sambil memeluk tetangganya. "Allah telah mengajarkan kita semua bahwa kuasanya tidak terbatas." Tahun-tahun berlalu, Maryam tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan salehah di usia 5 tahun. Dia sudah hafal juz 30. Wajahnya yang berseri-seri memancarkan cahaya keimanan yang mengingatkan orang pada kelahirannya yang ajaib. Rumah sederhana Pak Saring dan Bu Sukinah kini menjadi tempat tujuan ziarah. Banyak pasangan yang belum dikaruniai anak datang untuk mencari inspirasi dan kekuatan. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Pesan Pak Saring kepada setiap tamu yang datang. "Kami menunggu 30 tahun dan Allah memberikan dengan cara yang tak terduga." Bu Sukinah mendirikan majelis taklim khusus untuk wanita yang mendambakan keturunan. "Yang penting kita tetap berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah," pesannya. "Karena Allah punya rencana baik untuk hambanya." Maryam kecil sekarang suka bertanya tentang kisah kelahirannya. Setiap kali cerita itu diulang matanya, berbinar-binar takjub. "Umi, apa unta yang melahirkan Maryam itu malaikat?" tanyanya suatu hari. Bu Sukinah tersenyum, "Hanya Allah yang tahu sayang. Yang pasti kelahiranmu adalah bukti bahwa mukjizat Allah tak terbatas."
Keluarga kecil ini menjadi pengingat hidup akan kekuasaan Allah. Kisah mereka terukir dalam sejarah sebagai testimoni bahwa di balik kesabaran yang panjang, akan ada kebahagiaan yang tak terkira. Subhanallah, kata Pak Saring setiap kali memandang putrinya mengaji. Allah telah menukar 30 tahun penantian kita dengan keajaiban yang akan dikenang sepanjang masa. Di dinding rumah mereka kini tergantung kaligrafi indah ayat berikut. Sesungguh bersama kesulitan, ada kemudahan. Ayat yang menjadi saksi bahwa mukjizat Allah datang tepat pada waktunya dengan cara yang tak pernah terpikirkan oleh akal manusia. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.